Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syauki Alifa dengan NPM 2507071000. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang inklusi dan eksklusi. Apa sih inklusi dan eksklusi? Eksklusi adalah menghitung banyaknya anggota dari suatu himpunan, gabungan, dan irisan. Rumus dasar dari inklusi misalnya ada dua himpunan. Tulis mutlak A gabungan B itu sama dengan mutlak A ditambah mutlak B dikurang A irisan B. Kalau ada 3 himpunan itu ditulis misalnya A gabungan B gabungan C sama dengan A plus B plus C dikurang A irisan B dikurang A irisan C ditambah A irisan B irisan C. Nah, kalau misal ada 4 himpunan, itu misalnya A gabungan B gabungan C gabungan D sama dengan A plus B plus C plus D dikurang A irisan B dikurang A irisan C dikurang A irisan D dikurang B irisan C dikurang B irisan D dikurang C irisan D ditambah A irisan B irisan C ditambah A irisan B irisan D ditambah A irisan C irisan D ditambah B irisan C irisan D dikurang A irisan B irisan C dan irisan D. Jadi gitu kalau mau nulis rumus dasarnya. Nah, contoh soalnya itu kelas X terdiri dari 31 siswa, sebanyak 15 siswa mengikuti kompetisi matematika, 13 siswa mengikuti kompetisi IPA, dan 7 siswa tidak mengikuti kompetisi tersebut. Jadi banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi tersebut adalah misalnya misalnya nilai A itu yang mengikuti kompetisi MTK, sedangkan yang B itu mengikuti kompetisi IPA, dan yang A gabungan B itu yang tidak mengikuti kompetisi semuanya, serta S-nya itu yang menyatakan semua siswa kelas X. Jadi ditulisnya itu mutlak S-nya itu 31, mutlak A-nya itu ada 13 siswa, mutlak B ada 15 siswa, dan A gabungan B itu ada 7 siswa. Berarti kita nyari dulu gabungan A gabungan B-nya. Jadi ditulisnya sama dengan S dikurang A gabungan B. S-nya kan udah diketahui 31. Jadi S-nya 31 dikurang ini A gabungan B nya 7 sama dengan 7, berarti 7. Jadi 31 dikurang 7 sama dengan 24. Dengan demikian ditulisnya mutlak A irisan B sama dengan, karena ini dua himpunan, jadi ditulisnya A plus B dikurang A gabungan B. A-nya kan 13, jadi ditulis 13, B-nya 15, dikurang, kan udah dicari yang A gabungan B-nya 24, jadi 24, jadi 13 ditambah 15 dikurang 24 sama dengan 4. Jadi banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi adalah 4 siswa. Tentang dalam sebuah kelas terdapat 30 mahasiswa. 18 mahasiswa menyukai matematika, 15 orang menyukai informatika, dan 8 orang menyukai keduanya, serta 5 orang tidak menyukai keduanya. Tentukan banyak mahasiswa yang suka matematika saja, suka komputer saja, dan suka minimal satu dari keduanya. Jadi diketahui kan yang seluruh siswanya ada 30 mahasiswa. Terus yang menyukai matematika kita beri simbol M, itu ada 18 mahasiswa, dan yang menyukai informatika kita beri simbol I, itu ada 15 mahasiswa.
Dan yang tidak menyukai itu ditulis dengan M gabungan M gabungan I komplement C sama dengan 5 mahasiswa, dan yang menyukai keduanya itu ditulis M irisan I sama dengan 8 mahasiswa. Nah, kita disuruh nyari yang suka matematika saja. Jadi ditulis M sama dengan M dikurang M irisan I. M-nya kan udah diketahui 18. Jadi 18 dikurang 8 sama dengan 10 mahasiswa. Jadi yang menyukai matematika saja ada 10 mahasiswa. Dan yang kedua, kita disuruh nyari yang suka komputer saja. Kita simbolnya I sama dengan, jadi ditulis I dikurang M irisan I sama dengan I-nya kan ada diketahui 15. Jadi ditulis 15 dikurang 8 sama dengan 7 mahasiswa. Jadi yang suka komputer saja ada 7 mahasiswa. Dan yang pertanyaan terakhir, yang suka minimal 1 dari keduanya. Jadi ditulis M gabungan I sama dengan, kan ini ada 2 himpunan, jadi ditulisnya M ditambah I dikurang M irisan I sama dengan M-nya kan diketahui ada 18 mahasiswa dan I-nya 15 mahasiswa dikurang M irisan I, itunya ada 8 mahasiswa. Jadinya ditulis 18 ditambah 15 dikurang 8 sama dengan 25 siswa. 25 mahasiswa. Jadi yang suka minimal 1 dari keduanya itu ada 25 mahasiswa. Plus nih, soalnya dalam sebuah survei merek laptop favorit terhadap 80 mahasiswa, terdapat 40 orang menyukai laptop merek Asus, 35 orang menyukai merek Lenovo, 25 orang menyukai merek Dell, 12 orang menyukai merek Asus dan Lenovo, 10 orang menyukai merek Asus dan Dell, dan 8 orang menyukai merek Lenovo dan Dell, serta ada 5 orang menyukai ketiga merek laptop tersebut. Tentukan banyak orang yang hanya suka laptop merek Asus. Nah, jadi kita diketahuinya dulu kan semua siswa itu ada 80 mahasiswa. Nah, kita yang suka merek Asus kita beri simbol A, itu ada 40 orang. Yang suka laptop merek Lenovo kita beri simbol L, itu ada 35 orang. Dan yang suka merek laptop Dell itu ada 25 orang. Yang suka keduanya merek Asus dan Lenovo itu ada 12 orang, ditulisnya A irisan L. Yang suka merek Asus dan Dell itu ditulis A irisan D, itu ada 10 orang. Yang suka Lenovo dan Dell itu ditulis L irisan D, itu ada 8 orang. Dan yang suka ketiganya itu ditulisnya A irisan L irisan D, itu ada 5 orang. Jadi kita kan pertanyaannya kan tentukan banyak orang yang suka laptop merek Asus aja. Jadi ditulisnya A sama dengan A dikurang buka kurung A irisan L ditambah A irisan D. Kenapa ini? Karena ini kan ada yang suka merek Asus juga. Jadi ditaruh sini dan plus ditambah A yang suka ketiganya, ada A irisan L irisan D. Jadinya ditulisnya A-nya kan 40 orang, jadi ditulis 40 orang. Dan yang suka keduanya merek Asus dan Lenovo itu ada 12 orang, ditambah yang suka Asus dan Dell itu ada 10 orang, ditambah yang suka ketiganya itu ada 5 orang. Jadi di jumlahnya 40-nya diturunin, dikurang 12 ditambah 10 itu sama dengan 22 ditambah 5.
40 dikurang 18, 40 dikurang 22 itu 18 ditambah 5. Jadi 18 ditambah 5 hasilnya 23. Jadi banyak mahasiswa yang suka laptop merek Asus itu jadinya ada 23 orang yang suka merek laptop Asus. Selanjutnya ada hukum-hukum himpunan. Yang pertama ada hukum identitas. Itu misalnya A gabungan himpunan kosong sama dengan A, kalau A irisan semesta sama dengan A. Yang kedua ada hukum nul atau dominasi. Misalnya A irisan himpunan kosong sama aja himpunan kosong. A gabungan semesta sama dengan semesta. Yang ketiga itu ada hukum komplement. Ininya A gabungan komplement A sama dengan semesta, kalau A irisan komplement A sama dengan himpunan kosong. Nah, yang keempat ada hukum idempotent. Ini A gabungan A sama dengan A, kalau A irisan A sama dengan A. Yang kelima ada hukum inovasi. Ini komplement A, 2 kali komplement A itu sama dengan A. Yang keenam ada hukum penyerapan atau absorpsi. Itu sama aja kayak A gabungan buka kurung A irisan B sama dengan A. Bawahnya kalau A irisan buka kurung A gabungan B sama dengan A. Yang ketujuh ada hukum komutatif. Hukum komutatif itu misalnya A gabungan B sama dengan B gabungan A. Kalau A irisan B ditulisnya B gabungan A. Yang kedelapan ada hukum asosiatif. Itu kayak ditulisnya misalnya A gabungan buka kurung B gabungan C sama dengan dipindah gitu, kayak misalnya A gabungan B tutup kurung gabungan C nya gantian yang sendiri. Terus bawahnya kalau misal A irisan buka kurung B irisan C tutup kurung sama aja kayak A irisan B tutup kurung irisan C. Terus yang ke-9 ada hukum distributif. Itu misalnya A gabungan buka kurung B irisan C sama dengan kayak kali silang gitu. Kayak kayak dikali silang ya, misal A gabungan B abis itu irisan buka kurung lagi A gabungan C. Nah, ini yang bawahnya sama juga. Terus yang ke-10 ada hukum De Morgan. Ini misalnya komplement A irisan B sama aja komplement A gabungan komplement B. Yang bawahnya komplement A gabungan B sama dengan komplement A irisan komplement B. Dan yang terakhir itu ada hukum 0/1. Itu kalau himpunan kosong sama aja ditulisnya semesta. Kalau semesta ditulisnya himpunan kosong. Slide selanjutnya ada contoh soal. Ini contoh soalnya itu A irisan B gabungan A irisan B komplement sama dengan A. Nah, kita ini pakai hukum-hukum yang kita ditulis tulis dulu. Jadi ini kita jadiin hukum distributif. Ditulisnya gini. A irisan B
gabungan B komplement. Ini hukum distributif. Hukum distributif. Kenapa hukum distributif? Karena di ini sama-sama disamain himpunannya. Himpunan A-nya kan sama, jadinya A irisan B-nya digabung karena beda. B yang ini kan ada komplement, jadinya B gabungan B komplement sama dengan A. Selanjutnya kita pakai hukum komplement. A irisan hukum komplement itu sama aja kalau misalnya B gabungan komplement B itu sama dengan semesta. Jadi di sininya tulis semesta sama dengan A. Sininya hukum komplement. Dan yang terakhir kita pakai hukum identitas. Kenapa identitas? Karena kalau A irisan semesta sama dengan itu sama aja A, jadinya A sama dengan A. Hukum identitas. Nah, soal selanjutnya itu buktikan persamaan berikut menggunakan hukum-hukum himpunan. A gabungan A komplement irisan B sama dengan A gabungan B. Yang kita selanjutnya itu kita coba pakai hukum distributif. Ini sama ini pakai distributif, ini sama ini sama ini. Jadinya ditulis A gabungan A komplement irisan A gabungan B sama dengan A gabungan B. Ini pakai hukum distributif. Selanjutnya pakai hukum komplement karena ada yang sama yang awal ini, sama aja B gabungan B komplement itu sama aja semesta. Jadi ini semesta irisan A gabungan B. A gabungan B. Ini hukum komplement. Selanjutnya kita pakai hukum identitas. Hukum identitas itu sama aja kayak ininya kan yang ini hukum yang ini kan kalau ini semesta sama aja himpunan kosong, jadi nggak usah ditulis, jadinya langsung di A gabungan B. A gabungan B. Hukum identitas. Dah selesai. Slide selanjutnya ada nilai plus. Itu soalnya buktikan persamaan berikut menggunakan hukum-hukum himpunan. Misalnya hukum-hukum himpunannya soalnya itu A gabungan B komplement gabungan A sama dengan
A gabungan B komplement. Nah, kita harus mencari hukum-hukum. Yang pertama kita pakai hukum De Morgan. Hukum De Morgan itu ditulis jadi kayak gini. Buka kurung A komplement irisan B komplement gabungan A. Ini hukum De Morgan. Hukum De Morgan. Selanjutnya kita hukum distributif. Hukum distributif itu kayak kali silang ini sama ini sama ini. Jadinya A komplement gabungan A irisan B komplement gabungan A. Ini hukum distributif. Selanjutnya kita pakai hukum komplement. Kenapa pakai hukum komplement? Soalnya ada himpunan yang sama. A komplement gabungan A itu sama aja semesta irisan B gabungan A. B komplement sama dengan A. Ini hukum komplement. Nah, selanjutnya pakai hukum identitas. Karena U kan itu sama aja kayak himpunan kosong, jadi nggak usah ditulis, jadinya langsung B komplement gabungan A sama dengan A gabungan B komplement. Ini hukum identitas. Kan ini belum sama, kita jadi biar sama kita ditukar pakai hukum komutatif. Jadinya A gabungan B komplement sama A gabungan B komplement. Hukum komutatif. Jadi udah sama kan himpunannya, jadinya A gabungan B komplement sama dengan A gabungan B komplement. Jadi udah sama himpunannya. Slide selanjutnya kita membahas prinsip dualitas. Apa sih prinsip dualitas itu? Aturan bahwa setiap pernyataan atau hukum yang benar akan tetap benar jika jika kita menukar operasi dan elemennya. Aturan pasangan dualitas itu kayak misalnya gabungan ditukar dengan irisan. Sebaliknya irisan ditukar dengan gabungan. Terus himpunan semesta itu ditukar dengan himpunan kosong. Sebaliknya juga gitu. Himpunan kosong ditukar dengan himpunan semesta. Jika operasi seperti komplement, kesamaan, dan keanggotaan himpunan bagian itu tetap tidak berubah atau sama aja nggak berubah. Ada prinsip dualitas. Yang pertama ada hukum identitas. Itu misalnya A gabungan himpunan kosong sama dengan A. Itu kalau dualnya A irisan himpunan semesta sama dengan A. Terus yang kedua ada hukum nul atau dominasi. Itu misalnya A gabungan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Dualnya A gabungan himpunan semesta sama dengan himpunan semesta.
Yang ketiga ada hukum komplement. Itu sama aja kayak A gabungan komplement A sama dengan semesta dualnya. Kalau dualnya itu A irisan komplement A sama dengan himpunan kosong. Terus yang keempat ada himpunan idempoten. Idempoten itu misalnya A gabungan A sama dengan A dualnya. Kalau dualnya A irisan A sama dengan A. Yang kelima ada hukum penyerapan. Misalnya A gabungan buka kurung A irisan B sama dengan B. Kalau dualnya A irisan buka kurung A gabungan B sama dengan A. Terus yang keenam ada hukum komutatif. Itu A gabungan B sama dengan B gabungan A. Kayak tukar posisi, misal dari A gabungan B jadi B gabungan A. Terus kalau dualnya A irisan B jadi B irisan A. Terus yang ketujuh ada hukum asosiatif. Itu misalnya A gabungan buka kurung B gabungan C. Itu sama dengan kayak sebaliknya buka kurung A gabungan B tutup kurung gabungan C. Nah, dualnya juga kayak sebaliknya. Terus yang kedelapan ada hukum distributif. Itu misalnya kayak A gabungan B irisan C sama dengan kayak dikali silang. Misalnya A gabungan B irisan A gabungan C. Nah, dualnya itu misalnya kayak sebalikannya. A irisan buka kurung B gabungan C sama dengan kayak A gabungan B A irisan B gabungan A irisan C. Terus yang ke-9 ada hukum De Morgan. Hukum De Morgan itu kayak misalnya komplement A gabungan dari B sama dengan komplement A irisan komplement B. Nah, dualnya itu kayak sebaliknya dari A irisan komplement A irisan B sama dengan komplement A gabungan komplement B. Terus yang ke-10 ada hukum 0/1. Itu kalau misalnya komplement himpunan kosong sama dengan himpunan semesta. Kalau dualnya komplement himpunan semesta sama aja sama dengan itu himpunan kosong. Slide selanjutnya ada contoh soal. Ini contoh soalnya A gabungan buka kurung A irisan B sama dengan A. Nah, ini kan kita tinggal pakai prinsip dualitas. Kita tinggal ganti ininya, gabungan dan irisannya. Jadi A irisan buka kurung A gabungan B sama dengan A. Nah, udah tinggal gitu doang. Terus slide selanjutnya ada contoh soal. Contoh soalnya A gabungan B irisan A gabungan B komplement sama dengan A. Nah, ini kan kita karena pakai dualitas, kita diubah dulu ke dualitasnya. Jadinya A irisan B gabungan A irisan B komplement. Dualitas. Terus selanjutnya kita pakai hukum distributif. Karena kita pakai hukum distributif kayak ini kan sama, jadi A gabung A irisan buka kurung B gabungan B komplement sama dengan A. Ini hukum distributif.
Terus kita selanjutnya pakai hukum komplement. Hukum komplement, kenapa pakai hukum komplement? Karena ini ada yang sama B gabungan B komplement. Jadinya ditulis A irisan himpunan semesta sama dengan A hukum komplement. Kita selanjutnya pakai hukum identitas. Kenapa pakai identitas? Karena kan sama aja kayak A irisan himpunan semesta sama dengan A. Jadi sininya A sama dengan A. Ini hukum identitas. Dah. Ini kan sama kan, A sama dengan A. Selanjutnya kita membahas nih nilai plus. Soalnya A irisan B komplement gabungan B irisan A komplement sama dengan A gabungan B irisan A irisan B komplement. Kita ubah ke dualitas. Jadinya A gabungan B komplement irisan B gabungan A komplement sama dengan A irisan B gabungan A gabungan B komplement. Habis itu kita pakai hukum distributif. Jadinya hukum distributif tuh kayak A dikali sama B gabungan A komplement, terus yang B juga sama kayak gitu. Jadi ditulisnya A irisan buka kurung B gabungan A komplement tutup kurung gabungan B komplement ini diiris B komplement iris sama ini bilangan yang ini himpunan yang ini. Jadi sama dengan ini tinggal turunin aja. Habis itu kita pakai hukum distributif lagi. Kita dijabarin lagi. Jadinya A irisan B gabungan A irisan A komplement. Ininya turunin gabungannya ini sama aja sama kayak yang ini. Jadinya B komplement irisan B gabungan B irisan B komplement irisan A komplement sama dengan ini tulis aja sama. Terus kita yang selanjutnya pakai hukum komplement. Hukum komplement ini yang A irisan B-nya turunin aja, terus gabungan komplement dari A irisan A komplement itu sama aja sama dengan himpunan kosong. Jadi tulis himpunan kosong, terus ininya diturunin gabungannya, dan habis itu B komplement irisan B-nya diturunin, irisannya diturunin, terus buka kurung B komplement irisan A komplement turunin juga. Habis itu kita selanjutnya pakai hukum komplement lagi buat ngekomplemenin yang B komplement irisan B. Jadi ini yang ini diturunin aja, turunin aja, terus gabungan komplement yang dari ini B komplement irisan B sama aja sama kayak tadi yang ini, jadi tulis himpunan kosong gabungan A komplement irisan B komplement turunin sama dengan sama aja. Habis itu selanjutnya pakai hukum identitas. Yang himpunannya ini nggak usah ditulis karena himpunan kosong kan, jadi kita hapus aja, tinggal A irisan B gabungan A komplement irisan B komplement. Itu pakai hukum identitas. Selanjutnya kita pakai hukum identitas lagi. Jadinya A irisan B gabungan A gabungan B komplement.
Komplemennya kan awalnya tadi ininya A komplemen gabungan A komplemen irisan B komplemen. Nah, terus kita ubah lagi ke identitas, hukum identitas, jadinya A irisan B gabungan A gabungan B komplemen. Jadinya sama. Himpunannya jadinya sama. Jadinya A irisan B gabungan A gabungan B komplemen, dan sampingnya juga sama kayak yang sebelahnya. Kita membahas soal post-test. Yang nomor 1 itu kan tentukan dualitas dari persamaan berikut dan buktikan menggunakan hukum-hukum himpunan. Kita tulis di sini. Kan himpunannya kan A irisan B komplemen irisan C buka kurung C irisan B komplemen tutup kurung sama dengan A irisan C tutup kurung irisan B komplemen. Kita pakai ubah dulu ke dualitasnya. Jadinya A gabungan B komplemen tutup kurung gabungan buka kurung C gabungan B komplemen tutup kurung sama dengan A gabungan C tutup kurung gabungan B komplemen. Terus kita selanjutnya pakai hukum penyerapan sama asosiatif. Jadinya kita tukar dari A gabungan C kita tukar, terus jadinya A gabungan C gabungan B komplemen gabungan B komplemen, biar sama komplemennya sama dengan ini ya, tinggal tulis ke bawah aja. Habis itu yang terakhir kita pakai hukum idempotent. Kalau B komplemen gabungan B komplemen itu sama aja B komplemen, jadinya ditulis A gabungan C tutup kurung gabungan B komplemen sama dengan A gabungan C tutup kurung gabungan B komplemen. Sama kan himpunannya, jadi udah selesai. Yang nomor 2 itu soalnya dari survei terhadap 60 siswa di sebuah kampus didapatkan data mengenai kegemaran mereka terhadap 3 jenis olahraga, bola, basket, dan voli. Hasil survei menunjukkan bahwa 25 mahasiswa suka bola, 30 suka basket, dan 20 suka voli. Di antara mereka ada 10 mahasiswa suka bola dan basket, 8 suka bola dan voli, serta 5 suka basket dan voli. Terdapat juga 3 mahasiswa yang menyukai ketiga olahraga tersebut. Terus berdasarkan data di atas, tentukan yang pertama ada banyak mahasiswa yang hanya suka bola, yang B banyak mahasiswa yang hanya suka basket, yang C banyak mahasiswa yang hanya suka voli, yang D banyak mahasiswa yang suka tepat 2 jenis olahraga, dan yang terakhir itu banyak mahasiswa yang tidak suka ketiga olahraga tersebut. Nah, penyelesaiannya itu diketahui dulu, kita nyari kan seluruh mahasiswa itu yang di kampus itu ada 60 mahasiswa. Nah, terus yang suka bola kita kasih simbol B itu ada 25 mahasiswa. Yang suka basket kita simbolnya K itu ada 30 mahasiswa. Yang suka bola voli itu ada 20 mahasiswa. Dan yang suka keduanya bola dan basket itu ada 10 mahasiswa. Kalau bola dan voli itu ada 8 mahasiswa. Kalau basket dan voli itu ada 5 mahasiswa. Dan yang suka ketiganya itu ada 3 mahasiswa. Nah, terus yang A itu kan tentukan yang hanya suka hanya suka bola. Nah, kita nyari bolanya. B sama dengan B dikurang yang di sini yang ada tulisan bolanya, berarti kan ini
ini sama ini, berarti ditulis jadinya B dikurang buka kurung B irisan K ditambah B irisan V tutup kurung di plus yang suka ditambah ketiganya. Jadinya B-nya kan 25. Jadinya 25 dikurang 10 tambah 8 ditambah 3. 25 10 tambah 8 kan 18 tambah 3 sama dengan 25 dikurang 18 ditambah 3 sama dengan 10 mahasiswa. Jadi yang hanya suka bola itu ada 10 mahasiswa. Terus yang B itu tentukan yang hanya suka bola basket. Jadi kita nyari yang bola basket. K sama dengan K dikurang B irisan K ditambah K irisan V ditambah yang suka ketiganya. Jadinya K-nya kan 30. K-nya 30. Terus yang ini ada 10, yang ini ada 5, ini yang suka ketiganya ada 3. Jadinya ditulis 30 dikurang buka kurung 10 tambah 5 tutup kurung tambah 3. Nah, 10 tambah 5 kan 15. Jadi 30 dikurang 15 ditambah 3 hasilnya 18 mahasiswa. Jadi yang hanya suka basket ada 18 mahasiswa. Terus yang C itu nyari tentukan yang hanya suka bola voli. Kita cari V sama dengan V dikurang B irisan V ditambah K irisan V ditambah B irisan K irisan V sama dengan V-nya kan tadi udah di ini, V-nya 20, terus yang B irisan V-nya ada 8, terus K irisan V-nya ada 5, dan yang suka ketiganya ada 3 mahasiswa. Jadi ditulisnya 20 dikurang buka kurung 8 tambah 5 tutup kurung tambah 3. 8 tambah 5 itu kan hasilnya 13. Jadinya 20 dikurang 13 tambah 3 hasilnya 10 mahasiswa. Jadi yang hanya suka voli ada 10 mahasiswa. Terus yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu yang suka tepat 2 jenis olahraga. Jadi kita nyari yang suka pada kedua olahraga itu. Ini B irisan K ditambah B irisan V ditambah K irisan V dikurang 3 kali yang suka ketiganya. Jadinya B irisan K kan ada 10 mahasiswa yang suka. Terus yang suka bola sama voli ada 8 mahasiswa. Terus yang suka basket sama voli ada 5 mahasiswa. Terus dikurang 3 kali yang suka ketiganya ada 3. Jadinya 10 tambah 8 tambah 5 hasilnya 23 dikurang 3 kali 3 9. Jadi 23 dikurang 9 ada 14 mahasiswa. Jadi yang suka tepat 2 jenis olahraga ada 14 mahasiswa. Terus pertanyaan yang terakhir, yang tidak suka ketiganya. Kita nyari yang tidak suka ketiganya. Kita tulis nilai mutlak B gabungan K gabungan V mutlak sama dengan mutlak B ditambah mutlak K ditambah mutlak V dikurang ini sama aja kayak gini. B irisan K ditambah B irisan V ditambah K irisan V ditambah yang suka ketiganya. Jadinya B irisan K irisan V. Nah, B-nya kan yang awal kan 25 yang suka bola, yang suka basket ada 30, yang suka voli ada 20, dikurang yang suka keduanya bola dan basket ada 10 orang, yang suka bola sama voli ada 8 orang, dan yang suka basket sama voli ada 5 orang. Tutup kurung ditambah yang suka ketiganya itu ada 3 orang. Jadinya 25 ditambah 30 ditambah 20 hasilnya 75 dikurang 10 tambah 8 tambah 5 hasilnya 23 ditambah 3. Jadi 75 dikurang 23 ditambah 3 sama dengan 55 mahasiswa. Nah, kita sekarang nyari total yang tidak suka ketiganya. Jadi di totalnya tuh total semua mahasiswa dikurang yang
kita cari tadi yang tidak suka ketiganya, kan hasilnya 55. Jadinya yang total mahasiswa kan 60 dikurang 55 ini. Jadi hasilnya 5 mahasiswa. Jadi yang tidak suka ketiganya ada 5 mahasiswa. Baik, itu tadi penjelasan terakhir dari saya tentang materi inklusi eksklusi. Dari saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.